Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, agar kalian bisa merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran, silahkan cari tempat yang kondusif dan jangan lupa lakukan presensi. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti setelah kalian menyaksikan tayangan video ini, diharapkan bisa satu, menguraikan makna harmoni keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam masyarakat Indonesia dengan benar. Yang kedua, menganalisis permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan benar. Pernahkah kalian menonton konser musik? Ada banyak alat musik yang ditampilkan dengan alat musik yang berbeda dan dimainkan sesuai dengan nada dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik yang harmoni. Artinya, ada keserasian nada yang bersamaan. Begitu pula keadaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Harmoni keberagaman masyarakat Indonesia berarti terciptanya paduan keselarasan dan sinergi dari segala macam perbedaan yang ada secara ikhlas dan alamiah dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, selanjutnya kita akan bahas keberagaman sosial masyarakat Indonesia. Yang pertama tentang keberagaman sosial masyarakat Indonesia, yang bisa meliputi status sosial, mata pencaharian, kedudukan, dan jabatan seseorang di dalam masyarakat. Selain itu, juga ada organisasi masyarakat atau yang biasa disebut dengan ormas, kemudian suku bangsa, penganut agama yang berbeda-beda yang ada di Indonesia, dan lain-lainnya. Sedangkan keberagaman budaya masyarakat Indonesia meliputi alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, tarian daerah, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain. Selanjutnya, keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia meliputi tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, latar belakang pendidikan, taraf hidup masyarakat, dan lain-lain. Keberagaman gender masyarakat Indonesia. Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender adalah kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Permasalahan gender dalam masyarakat Indonesia bisa berupa kekerasan dalam rumah tangga, tradisi, adat istiadat, dan berbagai masalah yang berhubungan dengan masyarakat. Selanjutnya, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Sumber masalah sosial bisa berasal dari proses sosial dan bencana alam. Masalah sosial dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebabnya, yaitu ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Faktor ekonomi. Permasalahan sosial yang disebabkan faktor ekonomi, misalnya ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Faktor budaya. Masalah sosial yang disebabkan faktor budaya, contohnya
meniru budaya asing, penurunan nilai-nilai moral masyarakat, pelanggaran hak cipta, sikap individualis, konsumtif, hedonisme, dan lain-lain. Faktor biologis juga menimbulkan masalah sosial antara lain kurang gizi, penyakit menular, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Faktor psikologis juga bisa menimbulkan masalah sosial seperti stres karena pekerjaan atau karena beban hidup yang terlalu berat, kasus bunuh diri, perilaku menyimpang, dan lainnya. Permasalahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia sangat kompleks, mencakup permasalahan yang terdapat pada semua unsur budaya yang meliputi sistem agama, kepercayaan dan upacara keagamaan, organisasi kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, mata pencaharian, teknologi dan peralatan, serta kesenian. Bahasa merupakan alat penyampaian pesan, baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Permasalahan yang muncul dalam penggunaan bahasa dalam masyarakat antara lain munculnya bahasa gaul, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia dengan baik dan benar, penggunaan bahasa daerah yang sekarang dianggap kampungan, penggunaan bahasa yang tidak pantas, bahkan kasar, dan lain-lain. Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Permasalahan yang muncul dalam sistem mata pencaharian antara lain masih banyaknya masyarakat yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang menyimpang seperti mencuri, korupsi, mengedarkan barang haram, mengemis, dan lain-lain. Permasalahan juga bisa muncul dalam sistem teknologi dan peralatan, yaitu masih banyaknya barang-barang, peralatan, dan teknologi yang harus diimpor dari luar negeri, budaya bersilaturahmi yang sekarang makin tergeser oleh layanan media sosial, dan lain-lain. Permasalahan yang muncul dalam unsur kesenian antara lain adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan seni, namun dalam mengekspresikan seninya tidak mengindahkan norma-norma dalam masyarakat. Nah, selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini, silahkan dikerjakan evaluasi ini di dalam buku tulis jawabannya saja. Silahkan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu nanti di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, patuhi kedua orang tua, dan jaga sholat 5 waktu. Oke, kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.